Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa struktur atom yang dikemukakan oleh Dalton, teori atom yang dikemukakan oleh Dalton, mendefinisikan atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, serangkaian percobaan di awal abad ke-19 itu secara meyakinkan menunjukkan bahwa atom memiliki struktur internal yang disebut sebagai subatom. Selanjutnya, penelitian mengarah pada penemuan 3 partikel subatom yang kemudian kita kenal sebagai elektron, proton, dan neutron. Nah, ini adalah alat percobaan yang dilakukan untuk pada akhirnya nanti menemukan elektron. Ya, ini adalah tabung sinar katoda. Di sini ada lempeng katode, kemudian ini lempeng anode. Di luar tabung sinar katoda ini ada medan magnet, kemudian ini ada medan listrik, dan ini adalah selembar ya yang tempat jatuhnya sinar nanti, di mana ini adalah lembaran yang mampu berfluoresen sehingga sinarnya itu akan tampak ketika itu menumbuk ini screen ini. Oke, nah sinar di sini dipancarkan oleh lempeng negatif yaitu katoda, ya, menuju lempeng positif yaitu anoda. Kemudian di sini diberi celah sehingga sinar itu dapat lolos. Ya, saat medan magnetnya saja itu yang hidup, nah itu sinar katoda yang lolos melalui celah ini itu menumbuk pada titik A, ya. Dan ketika hanya medan listriknya saja yang hidup, ya, medan magnetnya mati, itu sinar katoda tadi itu menumbuk titik jatuh pada titik C, ya. Namun ketika kedua medan di luar sinar katoda, tabung sinar katoda ini, yakni medan listrik maupun medan magnetnya itu di off-kan, ya, dimatikan, maka sinar tersebut akan mengarah lurus jatuh pada titik B. Atau saat kedua medan ini hidup, baik itu medan listrik maupun medan magnet, tapi keduanya itu saling meniadakan, ya, maka itu juga akan jatuh pada titik B. Nah, apa yang dapat disimpulkan, ya? Karena sinar katoda tadi ditarik oleh lempeng yang bermuatan positif, ya, yaitu anoda, dan memancar dari lempeng yang bermuatan negatif, maka harusnya, ya, partikel-partikel sinar itu terdiri dari partikel yang bermuatan negatif, ya, yang kemudian dikenal sebagai elektron. Nah, J.J. Thomson itu menemukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron, ya, ini sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Ya, kemudian R.A. Millikan itu menemukan muatan sebuah elektron sebesar 1,6022 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, dari kedua data ini itu kemudian dihitung sehingga diperoleh massa sebuah elektron itu 9,10 kali 10 pangkat min 28 gram, ya. Ini sebuah massa yang kecil sekali tentunya. Nah, kemudian Thomson tadi itu mengajukan pandangan bahwa suatu atom itu dapat dibayangkan sebagai suatu materi yang seragam, ya, dan bermuatan positif dengan elektron-elektron itu menempel di sekelilingnya, menempel padanya. Nah, model Thomson ini kemudian dikenal sebagai model Rorty-Kismis, ya. Ini diterima selama beberapa tahun. Nah, model Rorty-Kismis ini tentunya sangat erat kaitannya dengan budaya mungkin pada saat itu, ya. Kalau di Indonesia kan kita tidak mengenal, ya, atau bukan budaya kita, misalnya jarang sekali kita makan roti kismis gitu kan. Jadi mungkin kalau saja penelitinya adalah orang Indonesia, mungkin yang pas justru onde-onde, ya. Kebanyakan itu kan ada banyak sekali, ya, kalau diumpamakan itu sebagai elektron-elektron yang tersebar merata di sekeliling. 1900-an itu dua karakteristik atom itu sudah jelas diketahui. Yang pertama, atom mengandung elektron, ya, dan atom secara listrik itu bermuatan netral. Ya, untuk mempertahankan kenetralan tersebut, maka atom
haruslah mengandung muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama tentunya, ya. Oleh karena itu penelitian ini terus berkembang, ya, sampai uh, Rutherford itu melakukan serangkaian percobaan juga, ya. Dia menggunakan lembaran emas di sini, lembaran emas yang sangat tipis dan logam lainnya sebagai sasaran partikel, ya. Ini adalah sasarannya. Oke, penemuan ini cukup mengejutkan, ya, mengejutkan sebab dalam model atom Thomson, di mana tadi adalah model roti kismis itu dianggap muatan positif itu tersebar merata dengan elektron berada pada sekelilingnya. Ya, apa yang cukup mencengangkan pada saat itu dari hasil percobaan Rutherford. Bahkan pada jurnal yang dipublisnya misalnya itu dia menggunakan kiasan yang cukup mengejutkan dalam percobaan saya adalah saya seperti menembakkan peluru pada selembar tisu, kemudian peluru tersebut itu memantul balik ke arah saya. Nah, itu cukup mencengangkan, ya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah misalnya lempengan emas ini, ya, atom-atomnya. Kemudian sinar alfa itu ditembakkan, ya. Bisa dilihat sebagian besar sinar yang ditembakkan itu menembus ini tanpa pembelokan sedikit pun. Kemudian ada yang mengalami pembelokan dengan sudut yang besar, ya. Ada juga yang mengalami pembelokan dengan sudut yang kecil, atau ada juga yang bahkan mengalami penolakan, ya, sehingga sinar itu memantul kembali ke arah datangnya. Nah, kalau saja misalnya apa yang diajukan Thomson pada beberapa tahun sebelumnya mengenai model roti kismis itu benar, maka tentulah sinar ini akan lebih banyak terpantul ke arah datangnya, ya, karena tadi muatan positifnya tersebar merata, dimodelkan seperti itu. Namun pada apa yang ditemukan Rutherford itu berbeda, ya, sangat jauh berbeda dengan asumsi yang dikemukakan oleh Thomson sebelumnya. Oleh karena itu, pada dari hasil percobaan ini, Rutherford mengajukan model baru untuk struktur atom, di mana sebagian besar dari struktur atom dikatakan pastilah merupakan ruang kosong, ya. Muatan positif atom seluruhnya terkumpul dalam inti. Partikel positif dalam inti ini kemudian disebut sebagai proton. Nah, massa proton ditemukan sebesar 1,67262 kali 10 pangkat min 24 gram. Massa ini merupakan bagian terbesar dari massa atom. Walaupun secara volume itu sangat kecil sekali, inti hanya 1 per 10 pangkat 13 dari volume atom. Nah, jari-jari inti itu sendiri, ya, jari-jari inti sendiri mungkin ada yang pernah baca. Ini jari-jari inti itu hanya sebesar 10, ya, 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 15 meter. Sedangkan jari-jari atom itu kira-kira sebesar 10 pangkat minus 10 meter. Nah, namun kita seringkali melakukan pengandaian-pengandaian, ya, karena kita tentunya tidak hidup dalam skala seperti ini, ya, sangat jarang. Maka untuk bisa membayangkan itu kita melakukan pengandaian. Jika misalnya inti itu diandaikan besarnya sebesar kelereng misalnya, kelereng berapa jari-jari? 1 cm ada, ya, 1 cm 10 pangkat minus 2 meter misalnya. Maka kalau ini diandaikan sebesar kelereng 10 pangkat minus 2 meter, maka atom jadinya berapa? 10 pangkat 3 meter, ya. Nah, begitu. Jadi ini misalnya inti, ya, ini sebesar kelereng 1 cm. Nah, tapi kemudian ruang kosongnya itu sebesar ini 1 kilo, ya. 10 pangkat 3 meter. Nah, itu pasti ada banyak ruang kosong. Inti walaupun masanya menentukan dari berat atom itu, tapi dia menempati volume yang sangat kecil itu sekali. Oleh karena itu tadi pendekatan ini, jika sinar itu ditembakkan karena banyak ruang kosong, nah itu akan hanya diteruskan saja, ya. Namun saat dia mendekati inti, misalnya itu ada yang dibelokkan, ya, dengan sudut yang kecil, atau ada yang dengan sudut yang besar, atau bahkan itu dipantulkan ke arah datangnya saat itu tepat
mengenai inti. Oke. Sampai di sini. Nah, ini model atom Rutherford itu menyisakan beberapa masalah penting ya yang belum terpecahkan. Walaupun sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan dari hasil penelitian Rutherford yang menyempurnakan hasil penelitian Thomson sebelumnya, itu masih juga menyisakan masalah penting yang belum terpecahkan. Yaitu misalnya diketahui pada saat itu mengapa massa perbandingan atom helium yang mengandung 2 proton dengan atom hidrogen yang mengandung 1 proton, justru itu 4:1. Seharusnya kan 2:1 ya, karena mengandung hanya 2 proton, kemudian ini hanya 1 proton. Itu harusnya 2:1, tapi justru yang ditemukan adalah 4:1. Nah, pertanyaan ini kemudian dijawab oleh si Chadwick ya, melalui percobaan ketika menembakkan partikel alfa ke selembar tipis berilium. Nah, logam tersebut memancarkan radiasi yang serupa sinar gamma. Ya, percobaan selanjutnya menunjukkan sinar tersebut terdiri atas partikel netral yang mempunyai massa hampir sama dengan proton. Chadwick kemudian menamainya sebagai neutron. Nah, misteri perbandingan massa helium dan hidrogen akhirnya dapat terjawab. Ya, dalam inti helium itu terdapat 2 proton dan 2 neutron. Sedangkan dalam inti hidrogen itu hanya terdapat 1 proton tanpa adanya neutron. Sehingga perbandingannya menjadi 4:1. Seperti yang ditemukan pada saat itu. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa proton dan neutron itu terkumpul di dalam inti. Ya, dalam inti yang sangat kecil tadi. Nah, sedangkan elektron ditunjukkan sebagai awan yang tersebar di sekitar inti. Ya, sekitar inti. Jadi terus mengalami kemajuan ya. Sampai nanti misalnya pada struktur atom Bohr ya. Mirip seperti ini. Ya, itu ada orbital-orbital ya. Kemudian pada teori atom modern misalnya itu pendekatannya sudah ke fisika kuantum, kimia kuantum. Lebih ke persamaan Schrödinger, kemudian teori atom Planck, radiasi benda hitam dan sebagainya, maka itu memandangnya sebagai tempat yang ditempati elektron itu sebagai daerah kebolehjadian di mana elektron itu ditemukan. Jadi bahasanya tidak lagi orbit tapi orbital, ya. Nah, tadi elektron sudah, kemudian proton sudah, dan neutron sudah. Tiganya merupakan partikel subatom itu tadi. Nah, ini adalah rangkuman berat masing-masingnya, bisa dilihat di sini. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.